Shalom, Jemaat Maranatha yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, ibadah Hari Raya Pentakosta di hari ini, Minggu 31 Mei 2020, segera kita mulaikan. Mari sama-sama diundang jemaat sekalian, kita untuk berdiri. Mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kuasa Allah Maha. Sekali kita angkat pujian ini dari awal, katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita akan habiskan ibadah di pagi hari ini. Ibadah hari Pentakosta ini ditakbiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Selamat Hari Pentakosta, saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya. Dan bagi saudara juga, haleluya. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke sorga, Dialah juga yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Masih dalam sikap berdiri, marilah kita bersorak-sorak memuji dan mengagungkan Allah Tritunggal yang kudus.
angkat pujian yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Ya, mari sama-sama kita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ya, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kita masih memuji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini ada sukacita bagi kita semua. Untuk itu mari sama-sama kita angkat pujian, api kemuliaannya. Masih dengan sukacita yang sama, dengan bertepuk tangan, dengan bergembira, mari kita angkat pujian ini. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus penglibat kita. Gunakan semua senjata Allah dan kuasa Roh
dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajahnya kepada kita. Dan kita bertanya, apakah kita layak di hadapan Dia yang kudus? Mari kita merenung setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan kita mengangkat pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, kasih Tuhan tetap sama bagi kita semua. Mari sama-sama anggota jemaat yang beribadah di pagi hari ini, kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Karena sungguh pengampunan terbesar hanya dari Tuhan. Kita telah diampuni dengan pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kita. Untuk itu mari dengan sungguh kita angkat pujian ini, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan, bahwa benar Tuhan kita mengampuni kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengampun. Naikkan pengakuan kita lewat pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan, sejauh timur dari barat Kau membuang dosa. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa
pengakuan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi sangat tumpul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami dapat menerima kasih penyertaan-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu. Ya Bapa, agar setiap pengorbanan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami tidak menjadi sia-sia. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sungguh sangat sempurna. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Amin. Baiklah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita dengarkan ajakan untuk hidup baru dalam Roh. Galatia 5 ayat 13 sampai 26.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamumu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab serta merenungkannya, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam roh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mati dan bangkit, Engkau yang sudah naik ke sorga, dan di saat ini kami sedang merayakan peristiwa Pentakosta, ketuangan Roh Kudus. Sedialah kami untuk kembali lagi membaca, merenungkan firman-Mu sebagaimana disaksikan di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus yang sudah dicurahkan, mampukanlah kami untuk boleh mengerti apa kata firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Berfirman bagi kami Tuhan, sedialah kami untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca menjadi perenungan bagi kita di sepanjang minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal yang kedua dibaca pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-40. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri
dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu
tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah, oleh tangan kanan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, mau memelihara dalam kehidupan yang ada. Tersambut dengan menyanyi dengan sayapmu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
Setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita sungguh mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Di hari ini, tepatnya Minggu tanggal 31 Mei, selaku warga gereja dalam ibadah minggu ini, kita memperingati lagi peristiwa Pentakosta sebagaimana disaksikan di dalam Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus dicurahkan bagi para murid-murid yang sedang berkumpul di Yerusalem. Peristiwa Pentakosta ini atau ketuangan Roh Kudus tak dapat dipisahkan dalam penghayatan iman kita akan Kristus, Dia yang sudah datang ke dunia ini, yang lahir di Bethlehem, kemudian yang menderita, mati, dan bangkit, kemudian kembali kepada Bapa di surga. Karena itu perayaan Hari Pentakosta dilakukan setelah kebangkitan Kristus, hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit, atau setelah perayaan Paskah. Dan belajar dari sejarah kehidupan Israel bahwa perayaan Pentakosta di zaman Perjanjian Lama, yaitu dilakukan setelah mereka keluar dari Mesir dalam peristiwa Paskah di hari yang ke-50. Karena itu apa yang dilakukan para murid dalam ketaatan mereka juga terhadap firman Taurat, maka setelah kebangkitan Kristus di hari yang ke-50, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum Ia kembali ke sorga dalam peristiwa kenaikan, Ia mengharapkan supaya para murid supaya jangan dulu pergi kemana-mana. Mereka harus tinggal di Yerusalem untuk menerima kuasa pencurahan Roh Kudus. Dan itulah yang dikisahkan pada pasal yang kedua
ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ketika roh itu dicurahkan, maka para murid-murid Tuhan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Malah dijelaskan ketika kuasa itu menghinggapi mereka, mereka dapat menyampaikan Injil Tuhan dengan berbagai bahasa, suku, dan bangsa. Padahal mereka sendiri berasal dari Galilea. Sebuah kuasa yang dicurahkan, yang memberi kekuatan, tapi juga keberanian untuk kembali memberitakan apa yang sempat terputus setelah Yesus kembali ke sorga. Dari peristiwa itu memberikan berbagai tanggapan juga bagi orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Ketika para murid menyampaikan firman Tuhan, malah mereka katakan mereka ini sedang mabuk anggur. Petrus yang kita kenal sebagai murid Tuhan, yang sempat mengingkari akan kepercayaannya kepada Kristus, yang sempat menyangkal Yesus sampai 3 kali setelah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan penuh keberanian iman atas kekuatan yang diberikan oleh Allah sendiri di dalam Roh-Nya yang kudus, menyampaikan pembelaan, bahkan penjelasan secara penuh apa yang terjadi bagi dia dan rasul-rasul yang lain. Dan itulah yang menjadi perenungan bagi kita selaku warga gereja di hari Pentakosta ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-40, yang diberi judul Khotbah Petrus. Apa yang mau disampaikan oleh penulis Kisah Para Rasul, yang menulis juga kitab Lukas, begitu jelas penyampaian Petrus tentang siapa Yesus yang mereka sembah dan muliakan dalam kehidupan mereka sebagai murid-murid Tuhan. Karena itu khotbah Petrus ini juga merupakan khotbah dalam rangka memberitakan Injil Yesus Kristus ke dunia ini. Dia yang sempat mengingkari akan Kristus, menyangkal Kristus, maka setelah peristiwa Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dengan
tidak ragu-ragu ia memberitakan tentang Injil Kristus didasarkan pada kesaksian Alkitab itu sendiri. Ketika ia mengutip kitab Yoel yang menubuatkan tentang hari-hari yang terakhir akan terjadi di saat Roh Kudus dicurahkan. Kalau dalam tradisi Perjanjian Lama, Roh itu dicurahkan hanya kepada para imam, nabi, dan raja. Tetapi Yoel jauh ke depan sudah mengatakan bahwa Roh itu akan dicurahkan kepada semua orang, baik anak-anak, para taruna, maupun orang dewasa. Roh itu dicurahkan bukan saja bagi Israel, tapi bagi semua bangsa, suku bangsa, dengan berbagai status sosial dan budaya, baik kaya maupun miskin. Karena pekerjaan Roh itu diuntukkan bagi semua orang yang percaya dan yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal pertama. Kemudian bagaimana juga dalam kutipan Petrus lewat khotbahnya ini, ia menjelaskan tentang keutamaan Kristus sebagai Mesias yang datang ke dunia ini, sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh leluhurnya, yaitu Raja Daud. Dan bukti-bukti ini hendak mengatakan dan menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh Petrus dan para murid-murid yang lain merupakan sebuah penggenapan dari janji Allah sendiri yang sudah disampaikan jauh hari sebelumnya. Karena itu kalau mereka katakan bahwa para murid mabuk dengan anggur manis, sedangkan waktu itu hari masih pagi, masih pukul 9. Dan dalam tradisi perayaan agama Yahudi, bahwa perayaan keagamaan didahului dulu dengan puasa, sehingga tidak ada makan dan minum. Baru setelah perayaan mereka menjamu diri dengan makan dan minum. Karena itu bahasa ini dipakai untuk menyindir para murid sebagai bentuk pelecehan akan kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan, bahwa mereka mabuk dengan anggur manis. Bantahan Petrus dalam khotbahnya ini menggugah secara langsung hati, termasuk sanubari dari orang-orang yang sedang
mendengarkan khotbahnya atas berbagai penjelasan tentang apa yang terjadi kepada Petrus dan teman-temannya. Dan dari khotbah Petrus ini kita baca pada ayat yang ke-37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Khotbah yang disampaikan oleh Petrus pada akhirnya menggugah orang-orang yang mendengarkan hal itu, sehingga mereka bertanya apa yang harus diperbuat. Kata Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk menerima pengampunan. Sebuah pernyataan yang begitu jelas apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menerima pengampunan, tapi juga dianugerahkan karunia Roh untuk dipakai memberitakan terus Injil Yesus. Bahkan dampak dari khotbah Petrus ini, kalau kita baca selanjutnya, banyak orang pada akhirnya bertobat. Mereka memberi diri dibaptis, dan selanjutnya juga bagaimana kita menyaksikan dampak dari khotbah Petrus ini. Kehidupan jemaat mula-mula yang walaupun hidup dengan berbagai bentuk kesulitan, tapi disampaikan pada ayat-ayat selanjutnya, ayat 41, cara hidup jemaat yang pertama. Mereka hidup bersama sebagai satu persekutuan yang saling peduli satu dengan yang lain. Harta yang mereka punyai dipakai secara bersama-sama, baik makan, minum, bahkan kehidupan sosial lainnya. Karena kita tahu jemaat mula-mula setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengalami berbagai penindasan, penganiayaan, berbagai kesulitan, kesusahan, dan kesengsaraan. Namun karena percaya akan kuasa Tuhan di dalam Roh-Nya yang kudus, maka itu memberi motivasi sehingga mereka tetap bertahan
dalam berbagai kesusahan dan penderitaan. Bahkan sejarah mencatat lewat kisah para rasul, bahkan dalam sejarah gereja hendak mengatakan bahwa Yesus yang menderita, mati dan bangkit, yang sudah naik ke surga dan yang sudah mencurahkan Roh Kudus, Dia itu adalah Tuhan sejarah. Dia mengetahui semua yang terjadi dalam sejarah dunia ini. Bahkan bukan hanya mengetahui, tapi Dia menguasai sejarah. Karena itu walaupun gereja, orang-orang percaya sering ditindas dan mengalami berbagai penderitaan dan kesusahan, Alkitab mencatat sampai saat ini gereja tetap bertumbuh, gereja tetap berbuah, gereja tetap menjadi garam dan terang dunia. Karena itu, apa artinya bagi kita memperingati peristiwa Pentakosta di hari-hari ini, dikala kita sedang bergumul, bahkan berjuang untuk memutuskan rantai virus corona? Percayalah, sebagai orang yang mengimani bahwa Yesus menguasai sejarah manusia, kalaupun hal ini atas seizin Tuhan, maka kita mempunyai pengharapan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita yang senantiasa percaya dan mau mengandalkan Dia sebagai Tuhan satu-satunya yang sudah menjadi juru selamat manusia dan dunia ini. Kita percaya bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit, Dia adalah kehidupan. Dia yang adalah Tuhan dan juru selamat. Dialah yang akan menolong kita. Karena itu juga belajar dari khotbah Petrus di hari ini, ketika orang-orang bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Kata Petrus, bertobatlah. Maka jawaban Petrus ini menjadi jawaban juga bagi kita yang mungkin dengan adanya perkembangan yang pesat dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai melupakan Yesus yang menguasai sejarah, Dia yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Kristus. Marilah kita datang kepadanya sebagaimana mereka yang mendengarkan khotbah Petrus pada waktu itu, dengan kesadaran yang penuh, tanpa dipaksakan, sehingga bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dalam kesadaran itulah di hari Pentakosta ini, pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita, dan kita mau hidup
sebagaimana jawaban Petrus, bertobatlah. Dengan pertobatan, maka apa yang disaksikan dalam kitab ini kita akan rasakan makna yang besar dari kuasa yang sudah dicurahkan dan yang sementara dicurahkan bagi kita, sehingga hendak memberi suatu kesaksian yang sungguh, supaya kita yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh terus memberitakan Injil Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memberkati kita semua, memberkati gerejanya, memberkati persekutuan pelayan dan jemaatnya yang ada di Gemim Maranatha Karame. Di masa sulit ini kita akan terus diberi pengharapan yang kokoh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terpujilah Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan ditutup. Namun sebelum kita memberi persembahan, saya mengundang kita untuk berdiri. Marilah bersama semua orang yang percaya yang ada di muka bumi ini, kita hendak menyampaikan pengakuan iman kita kepada Tuhan sesuai dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Mari kita mengaku iman kita kepadanya. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak,
yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi, aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat silakan duduk. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita angkat pujian, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Itu saat ini kami telah memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi kerelaan kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat dipakai gereja-Mu ini untuk memperluas kerajaan. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Baik, Pak, saat ini kita masuk dalam doa umum, berdoa syafaat. Untuk itu, dalam persiapan, mari sama-sama kita angkat pujian, Dia mengajar. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya,
Ya buka jalan, ya buka jalan. Sekali lagi dari awal, ya buka jalan saatnya. Ya buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku yang menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Ya buka jalan, ya buka jalan. Akan masuk dalam doa umum, doa jemaat, dan dalam doa ini kita akan berdoa bagi mereka yang mengucap syukur atas ditambahkannya usia, apakah hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Mei. Bapak Yohan Runtukahu, Saudara Melisa Pangase, Ibu Marce Latu Parisa, Ibu Meike Sigarlaki, Adik Stephen Elizabeth Salombe, Adik Stefani Elizabeth Salombe, Ibu Mince Sadero, Ibu Siti Amelisa Sugiharjo, Bapak Marcos Daud, Bapak Yap Tarimboba, Yeheskel Mahaganti, Bapak Martin Mansuara, Ibu Esther Pangase. Mereka yang berhari ulang tahun perkawinan: keluarga Tahulending Panden Solang, keluarga Septeno Sugiharjo. Berdoa juga bagi mereka yang sedang sakit: Ibu Bawole Lumabi, Ibu Sumaya Ulim, Ibu Siri Kalibato, Ibu Jun Pangemanan, Ibu Daud Tempone, Ibu Kaolang Liu, Ibu Bawele Budiman, Ibu Yece Kauan, Ibu Sondang Tawo Eda, Bapak Daniel Damaling, Bapak John Daud, Bapak Sinyo Tanggui, Siamas Bapak Winston Mole, Siamas Ibu Latunggamu Satikens, Ibu Nalang Makatem Buge, Ibu Enok Kasim, Bapak Walter Paulus, Ibu Mandek Anggoman, Adi Mikaela Kansil, Bapak Ferdinand Kansil, Ibu Daud Paera, Ibu Canda Sondang Taaweda, Ibu Beidi Atirinda, Bapak Abel Tatawi yang sedang dirawat di Rumah Sakit MMC Manado, Ibu Nelly Paraisu Saikat. Berdoa untuk
keluarga yang berduka cita, yaitu telah meninggal dunia di Tahuna, Kepulauan Sangihe, Bapak dan Pangandahen dalam usia 62 tahun, yaitu kakak dari keluarga Ibu Tinungki Pangandahen. Jadi berdoa bagi keluarga yang berduka cita, yaitu keluarga besar Tinungki Pangandahen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di hari ini kami boleh lagi memperingati lewat ibadah jemaat peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan bagi para murid-murid maupun orang-orang percaya pada waktu itu. Lewat perayaan ini kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu yang memberi motivasi bagaimana kami harus hidup dipenuhi dengan kuasa-Mu. Kami diajak untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Maka kami akan menerima anugerah keselamatan. Bahkan kuasa-Mu sebagaimana Petrus dan para murid-murid yang lain. Dengan kuasa-Mu mereka diberi kekuatan, semangat, bahkan keberanian untuk tetap memberitakan Injil Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Lewat perayaan ini juga kami diberi motivasi. Kami yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk tetap membuka hati kami, kehidupan kami bagi pekerjaan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, sehingga kami juga boleh mengambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan di dunia ini, untuk boleh menjadi garam dan terang, untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan bagi dunia ini dalam segala situasi yang kami alami, baik susah maupun senang. Bahkan dikala kami mengalami berbagai penderitaan, kami tetap setia pada pengakuan iman kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Diberkatilah kami semua Tuhan, selaku jemaat yang sedang merayakan peristiwa Pentakosta. Berkati kami Tuhan, yang sudah boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Bagi saudara-saudara kami yang ditambah-tambahkan usia, baik hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan, kuduskan sukacita mereka dengan ditambah-tambahkannya usia. Mereka juga beroleh hikmat dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan mendengarkan doa kami, memberkati juga
mereka yang boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam setiap usaha kerja di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Memberkati kami juga yang saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, kesusahan-kesusahan hidup, karena situasi, kondisi saat ini, di mana Tuhan tahu segala bentuk pergumulan-pergumulan kami, pribadi, keluarga, tapi juga dalam persekutuan jemaat dan masyarakat akibat pandemi virus corona. Tolonglah kami Tuhan, boleh melewati semuanya ini dengan berpengharapan pada Tuhan sendiri sebagai Tuhan sejarah yang menguasai sejarah dunia ini, termasuk apa yang sedang sementara kami alami karena pandemi virus corona. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan kami dan teguhkan iman kami. Memberkati kami di masa sulit ini, apalagi bagi kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang kini tinggal di rumah. Kuatkan kami Tuhan. Demikian juga dengan hal-hal yang kami alami karena berbagai batasan-batasan yang harus kami lalui sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah bahkan gereja. Kuatkan dan teguhkan iman kami, sambil kami juga berdoa kepadamu untuk semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, bagaimana yang sudah kami sebutkan tadi, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, baik yang sudah mengalami sakit bertahun-tahun. Tolonglah kami semua Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami, pertolongan Tuhan, kiranya kami alami tepat pada waktunya. Diberi kami kuat menerima hal ini dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Roh Kudus akan terus bekerja bagi kami, sebagaimana apa yang menjadi kesaksian Rasul Paulus bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Bahkan dengan beratnya penderitaan, untuk berdoa dengan kata-kata kami sudah tidak mampu, namun setiap keluhan yang keluar dari hati dan mulut kami itu menjadi doa kepadamu ya Allah Bapa di surga, karena Roh Tuhan yang ada pada kami menyampaikan semuanya itu padamu Bapa, dan firman-Mu, Engkau akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih. Kami juga berdoa kepadamu bagi keluarga yang berduka cita atas meninggalnya saudara mereka yang ada di Kepulauan Sangir Talaut. Tolonglah keluarga di tengah-tengah duka cita mereka, hiburkanlah mereka dan kuatkan serta teguhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kami, memberkati terus persekutuan, pelayan dan jemaat Tuhan yang ada di Kemim Maranatha Karame dari kolom 1 sampai kolom 8. Diberkatilah kami sebagai pelayan dan jemaat. Diberkatilah kami sebagai komisi, koordinator, bahkan perangkat-perangkat pelayanan yang ada, baik di kolom
BIPRA, demikian juga komisi-komisi kerja, ada tim KPDP, ada komisi pembangunan. Diberkatilah kami Tuhan, beri kami senantiasa sukacita menyatakan pelayanan bagi gereja-Mu di sini. Berkati para pelayan khusus, Syamas, Penatua, Pendeta, diberkati kami semua Tuhan. Demikian juga komisi pelayanan BIPRA, kelompok lansia jemaat, diberkati. Berkati kami juga selaku pegawai gereja, kostor, berkati dalam pelayanan kami. Beri kami terus sukacita untuk menyatakan pelayanan-Mu bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mendengarkan doa kami, sambil kami juga berdoa untuk perangkat-perangkat pelayanan lainnya. Ada penasehat majelis jemaat, diberkati Tuhan. Setiap tugas tanggung jawab dalam pelayanan sebagai penasehat majelis jemaat. Bagi badan pengawas perbendaharaan jemaat, diberkati juga setiap tanggung jawab dan pelayanan. Roh Kudus kiranya senantiasa ada bagi kami semua. Pemerintah, bangsa, dan negara kami diberkati di setiap tugas tanggung jawab dalam pelayanan mereka untuk kami sebagai masyarakat. Berkati juga bagi pengaman negara, polisi, dan tentara, setiap tanggung jawab menjaga keamanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Berkati perangkat-perangkat pemerintahan yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan yang ada di kota Manado, yang ada di kelurahan, Karame, di mana kami berdiam di sini. Diberkati Tuhan. Terima kasih. Berkati terus kehidupan kami di segala usaha kerja yang senantiasa kami kerjakan di setiap hari, dengan berbagai keterbatasan yang ada. Tuhan kiranya terus beri kami sukacita, sehingga apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami yang berkenan kepadamu Tuhan, berkat-berkat dari sorga boleh kami nikmati, baik secara pribadi tapi juga dalam kehidupan bersama keluarga. Terima kasih Tuhan mendengarkan doa kami. Sambil kami berdoa untuk para janda, duda, anak-anak yatim piatu, yang miskin, yang kaya, dalam kesendirian hidup mereka, Tuhan senantiasa yang menjadi teman. Roh Kudus selalu ada bagi mereka untuk menghibur dan menguatkan di saat mereka hidup dalam kesendirian. Inilah doa kami. Sambil kami juga berdoa bagi yang sudah bertugas dalam pelayanan di pagi hingga siang hari ini. Komisi Pelayanan Remaja, Penatua Kekayanti bersama anggota-anggota komisi. Tuhan berkati pelayanan mereka, sehingga apa yang sudah mereka lakukan dalam pelayanan di pagi hingga siang ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu, tapi juga menjadi berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan semuanya itu juga hanya untuk memuliakan. Terima kasih. Inilah doa kami
ucapan syukur dan permohonan kami, semuanya ini kami bawa kepadamu, ya Tuhan Yesus, yang sudah mencurahkan roh-Mu bagi kami semua, dan yang sudah juga mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Ibadah kita pagi menjelang siang hari ini. Itu mari sama-sama kita menyanyi trik nomor 106, peganglah tangan. Tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya.
Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silakan duduk. Demikianlah ibadah Hari Raya Pentakosta Jemaat Mim Maranatha Karame di pagi menjelang siang hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan untuk warta jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan warta jemaat, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah melayani ibadah di pagi hari ini, ibadah Hari Ketuanan Roh Kudus, Hari Pentakosta. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Maulid Sumengan, Sarjana Teologia. Terima kasih untuk Komisi Remaja yang sudah bertugas sebagai pembantu Kadim. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Warta jemaat untuk ibadah Minggu 7 Juni 2020. Ibadah tetap akan dilaksanakan pukul 9. Yang menjadi Kadim, Pendeta Indrawati Soekardi, Sarjana Teologia. Pembantu Kadim kolom 3. Pemain musik Bapak Filmon Siri, Pro Kantor Saudara Lorencia Markus. Untuk ibadah kolom dan ibadah bipra, kolom 1 sampai dengan kolom 8 serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juni 2020 pukul 16.30 Kadim Syamas Bapak Raymond Budiman. Untuk pria kaum bapa dan wanita kaum ibu akan dilaksanakan Jumat 5 Juni 2020 pukul 16.30 yang menjadi Kadim Penatua Ibu Mansuara Bingku. Untuk pemuda, Kamis 4 Juni 2020 pukul 16.30 yang menjadi Kadim Syamas Ibu Makaluas Bawole. Remaja, Selasa 2 Juni 2020 pukul 16.00 yang menjadi Kadim Saudara Refli Kabau. Untuk anak sekolah minggu, hari Minggu 31 Mei sebentar pukul 15.30 yang akan membawakan cerita Enci Ela, dan pada minggu depan 7 Juni 2020 pukul 15.30 yang menjadi Kadim Guru Sekolah Minggu. Dan khusus untuk pria kaum bapa, pada tanggal 5 Juni 2020 ada pelaksanaan ibadah Hari Persatuan Pria Kaum Bapa Sesinode Gemim, dan akan ada live streaming dari Sinode. Untuk teknis pelaksanaan ibadah akan dituntun oleh pria kaum bapa jemaat. Demikian warta jemaat di pagi hari ini. Untuk itu terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah. Selamat kita merayakan Hari Ketuanan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.